Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala udwana illa 'alal qaumidh dhalimin. Amma ba'd. Akhwat yang semoga senantiasa dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, beberapa hari yang lalu kita telah selesai menjalankan salah satu syariat yang sangat agung di dalam agama kita, yaitu menyembelih hewan kurban. Dan alhamdulillah juga Ustadz berhusnudzan antunna seluruhnya sudah mengkonsumsi daging dari hewan kurban tersebut, meskipun walau sedikit. Yang mana Ustadz berharap dengan daging-daging yang sudah dimakan tersebut, antunna arahkan energi dan tenaga dari daging itu ke otak dan pikiran untuk fokus belajar kembali pelajaran tarikhul fikhi pada pertemuan kali ini dengan Ustadz. Yang mana di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang fikih, apa itu fikih, kemudian syariah, apa itu syariah. Dan pada pertemuan kali ini kita masuk ke judul baru, itu pembahasan yang kedua, ahamiyatul fiqhil islami wa mumayyazatuhu. Pentingnya fikih Islam dan keistimewaannya. Tayyib, mari bersama perhatikan dengan kitab yang ada di hadapan kita masing-masing. Jadi kita sudah jelaskan kenapa pentingnya fikih tersebut. Yang mana ringkasannya atau kesimpulannya adalah bahwa memang setiap perkumpulan, setiap jamaah yang ada itu pasti membutuhkan ikatan, peraturan-peraturan yang mengumpulkan mereka. Yang mana di dalam ikatan-ikatan tersebut, peraturan-peraturan tersebut diantaranya demi menjaga hak-hak mereka, agar perkara mereka, urusan-urusan mereka itu tidak bercerai-berai di antara mereka, tidak adanya konflik. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya setiap manusia itu pasti diciptakan dengan tabiat yang banyaknya mereka melenceng, mereka rusak, mereka pasti lebih cinta hawa nafsu ketimbang mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala berfirman, innan nafsa la'ammaratun bisu', sesungguhnya jiwa itu senantiasa mengajak kepada keburukan. Itu jelas. Untuk itu dari sinilah bisa kita pahami bahwasanya adanya fikih itu, pentingnya fikih itu dalam rangka menjaga, dalam rangka mengikat, dalam rangka memberikan peraturan-peraturan kepada manusia agar mereka tidak melenceng kanan dan kiri dan mereka tidak mengganggu orang-orang lain, mereka tidak mengambil hak orang lain. Demikian. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan bagi setiap muslim untuk mempelajari agamanya.
Karena di dalam agamanya terdapat tuntunan-tuntunan yang harus mereka kerjakan. Bukan hanya tuntunan juga, Allah Subhanahu wa taala turunkan syariat hukuman bagi siapa saja yang menyelisih dan berbuat keburukan, agar terciptanya keadilan, agar perdamaian dirasakan, kehidupan sejahtera dirasakan oleh manusia. Itulah salah satu hikmahnya seseorang mempelajari agama. Seseorang memahami pentingnya itu fikih Islam dari situ. Kita lanjutkan, lakinan nizam la yakfi wahdah, halaman 27. Akan tetapi peraturan-peraturan saja belum mencukupi. Lidza syara Allah al-uqubat. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala turunkan syariat yang berupa hukuman-hukuman bagi setiap kejahatan dan setiap perbuatan yang menyelisih peraturan ataupun perintah. Wa amara bi iqamid daulah, dan Allah perintahkan untuk mendirikan daulah, negara, untuk menjaga, mengayomi, mengawasi bagaimana berjalannya sebuah peraturan, begitu pula terhadap hukuman di sebuah negara tersebut, khususnya peraturan dan hukuman yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Bi khilafi nadratil khawarij, berbeda dengan pandangan orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij alladzina yarawna adama wujubi qiyamid daulah, yang mereka melihat bahwasanya tidak wajib mendirikan sebuah negara. Idh yajibu 'alan nas tatbiq ma wajib 'alaihim, karena wajib atas manusia untuk mengerjakan, menerapkan apa yang wajib atas mereka. Wa illa fannaru mau'iduhum, kalau tidak maka ancaman bagi mereka yang telah dijanjikan adalah neraka jika mereka tidak melaksanakan, menerapkan apa yang wajib atas mereka. Wa hadhihi an-nadhrah fima yadhhar annaha muta'athirah bi nadhrati Aflatun, dan pandangan seperti ini yang mana bisa yang jelas olehku, yang bisa dilihat bahwasanya pandangan ini terpengaruh oleh pandangan ataupun pendapat Aflatun. Siapa Aflatun? Nanti akan kita sebutkan. Aflatun adalah seorang ahli filsafat Yunani. Ahli filsafat Yunani. Pandangan-pandangan yang mengatakan bahwasanya tidak wajib mendirikan sebuah negara, karena yang wajib bagi manusia itu adalah menerapkan apa yang wajib bagi atas mereka. Kalau tidak berarti neraka. Pandangan seperti ini, sistem-sistem seperti ini terpengaruh oleh pandangan orang-orang Yunani, filsafat Yunani, yaitu Aflatun namanya. Fil madinatil fadila idh yara bi an taquma jumhuriyatun yatahaqqaqu fiha al-'adl wal musawa wa 'adamu adh-dhulmi wal i'tida' yatahaqqaqu fiha al-'adl wal musawah wa 'adam adh-dhulmi wal i'tida' bidafi' min nafsil insan, wa laysa hunaka haja ila syurtah wal jaysh wa rijalul hukm wal qada' bal wala ila ri'asatid daulah. Di dalam sebuah negara, idh yara bi an taquma jumhuriyatun yatahaqqaqu fiha al-'adlu, mereka berpandangan salah satu pengaruh pemikiran pandangan Aflatun ini, mereka berpandangan bahwasanya negara itu mereka setiap rakyatnya itu harus menerapkan, mengerjakan, menjalankan keadilan dan persamaan, tidak ada kezaliman, tidak ada gangguan. Itu bisa terjadi dan diterapkan dari dorongan di dalam jiwa manusia sendiri. Walaysa hunaka haja ila syurtah, dan tidak memerlukan polisi, pasukan tidak diperlukan, kemudian para qadhi tidak diperlukan,
Tidak diperlukan orang yang akan memberikan hukuman, bahkan tidak diperlukan kepada pemimpin. Wa hadza ma tulawwihu bihi syuyu'iyyah. Inilah yang diajarkan oleh orang-orang yang terpengaruh dengan syuyu'iyyah. Siapa itu orang-orang syuyu'iyyah? Orang-orang yang terpengaruh pemikiran Syiah. Syuyu'i. Mereka gembar-gembar fil waqtil hadir. Wa hadza ma tulawwihu bihi asy-syuyu'iyyah fil waqtil hadir. Inilah yang diajarkan, yang dikemukakan oleh orang-orang Syiah. Orang-orang syuyu'iyah yang terpengaruh dengan pemikiran Syiah, itulawwihu linnas bi syi'arihim al-barraq al-khadi' al-kadzdzab, yang mana mereka kemukakan ini kepada manusia dengan syiar-syiar mereka yang penuh tipu daya. Kullun ya'mal biqadri taqatihi wa ya'kul biqadri hajatihi. Seluruhnya bekerja sesuai kemampuannya dan makan sesuai kebutuhannya. Walakin hadza khilaf ma fatara alaihi al-insan min hubbi nafsihi wa i'tida'ihi ala huquqil akharin. Akan tetapi omongan-omongan ini, pemikiran-pemikiran ini, pandangan-pandangan yang seperti ini memang jelas berselisih, menyelisihi tabiat manusia. Jelas menyelisihi tabiat manusia, karena tabiat manusia memang cinta kepada dirinya dan mereka senantiasa suka makan hak-hak orang lain, mengambil hak-hak orang lain. Itu memang tabiat manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita bacakan tadi, innan nafsa la'ammaratun bisu. Jadi pandangan tersebut memang secara garis besar memang masuk akal, logika. Harusnya manusia itu sendiri, masyarakat itu sendiri, mereka dorongan dari dalam dirinya itu tidak berbuat keadilan, tidak suka kepada kezaliman. Sepertinya ini baik, karena manusia itu senang dipuji, sehingga tidak memerlukan polisi, tidak memerlukan pasukan, tidak diperlukan orang-orang yang bekerja di lembaga-lembaga hukum, kemudian qadi dan bahkan kepada presiden. Inilah yang dikemukakan oleh orang-orang yang terpengaruh oleh pemikiran Syiah di waktu sekarang ini, karena mereka dengan syiar-syiar mereka tersebut yang penuh dengan tipu daya. Omongan-omongan mereka tadi diantaranya adalah kullun ya'mal biqadri taqati, setiap manusia kerja sesuai kemampuannya dan makan hidup dengan sesuai kebutuhannya. Walakin hadza khilaf ma fatara alaihi insan. Akan tapi ini seluruhnya menyelisihi tabiat manusia, yang mana manusia itu cenderung lebih cinta dirinya sendiri dan senantiasa sering mengambil hak-hak orang lain. Jadi seperti itu. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala, karena tabiat manusia yang senantiasa menyimpang tersebut, Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai rahmatnya kepada umat ini agama Islam, agar manusia itu tahu tata cara hidup, bagaimana menjalani hidup. Bukan hanya sampai di situ saja, agar mereka seluruhnya tahu bagaimana jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, kampung yang akan mereka tuju yang abadi. Mumayyazatul fiqh islami, keistimewaan fikih Islam. Apa itu keistimewaannya? Keistimewaannya yamtazul fiqhul islami bi iddati mazaya ajmaluha fi ma yali. Fikih Islam di antara keistimewaannya itu ada banyak, dan yang paling indah dan paling bagus adalah yang berikut ini. Yang pertama, annahu min indillahi tabaraka wa taala, bahwasanya fikih Islam tersebut di antara keistimewaannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Fama min hukmin syar'iyyin illa walahu dalilun syar'i. Tidak ada setiap hukum syar'i melainkan ada dalilnya dari kitabullah, min kitabillah wa sunnati rasulih, dan dari sunnah rasulnya, au mimma ustumbita minhuma, ataupun dari yang kesimpulan dari keduanya, intisari dari keduanya. Walihadza kanat ahkamul fiqh islami muhaimanatun 'alal muslim.
dikarenakan hal ini maka wajar saja hukum-hukum fikih Islam itu sangat cocok, sangat pas diterapkan kepada setiap muslim. Wa yakhshallaha ta'ala an in khalafa ahkamahu fa huwa raqib. Fa yakhshallaha ta'ala in khalafa ahkamahu fa huwa raqib. Maka Allah Subhanahu wa taala takut jika hukum-hukumnya diselisihi, maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi. Amma nuzumul bashar, peraturan manusia, fatafqada sultanuha inda ghaflati hurrasiha, fatafqid sultanuha inda ghaflati hurrasiha. Maka adapun peraturan yang dibuat oleh manusia akan hilang, akan tidak dilaksanakan, kekuasaannya itu akan hilang tatkala lalai para penjaganya. Adapun peraturan Allah, fikih Islam itu sendiri, hukum-hukum Allah jika dilanggar oleh seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi, Allah Maha tahu. Adapun peraturan manusia, jika tidak ada saja rajanya, jika rajanya pergi ataupun kekuasaannya tidak ada, ditambah lagi dengan lalainya para penjaganya, maka akan hilang. Begitulah salah satu keistimewaan dari fikih Islam. Wallahu taala a'lam. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.